Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang mana berkaitan dengan peluang gitu ya. Biasanya ini dibahas di bab peluang. Nah, jadi ada pengurus suatu organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris dipilih dari 7 calon. Banyaknya cara yang mungkin untuk memilih pengurus organisasi itu dengan tidak ada jabatan rangkap adalah, nah oke, untuk mengerjakan soal seperti ini itu ada bukan cara ya, ada 2 cara gitu ya untuk mengerjakan soal peluang. Yang pertama itu dengan menggunakan kombinasi dan yang kedua itu dengan menggunakan permutasi. Nah, lalu apa bedanya nih kombinasi dan permutasi? Jadi kalau kombinasi itu tidak memerlukan urutan gitu, pokoknya secara acak gitu. Jadi gak ada yang urutan 1, 2, dan 3. Kalau permutasi itu ada urutannya. Contohnya kan ini ya, ada ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Ada urutannya. Dan dari soal diketahui bahwa tidak ada jabatan yang rangkap gitu ya. Nah, karena ada urutan seperti ini, berarti kita akan gunakan permutasi. Oke, sekarang rumus untuk mencari permutasi itu bagaimana nih rumus permutasi? Permutasi dari NR gitu ya, ditulisnya seperti ini. Rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Lalu apa nih N? Apa ini R? Jadi N ini adalah banyaknya calon untuk ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jadi N itu bisa kita tulis sebagai total calon yang akan dipilih gitu. Kemudian R adalah calon yang diinginkan. Jadi R itu adalah total orang yang diinginkan dari calon-calon itu gitu ya. Ada berapa? Oke, kayak gini ya. Nah, kita perhatikan di sini, kan total calonnya ada 7 calon. Berarti N-nya itu akan sama dengan 7, sedangkan yang diinginkan itu hanya ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Berarti hanya ada 3 orang. Dari 7 orang ini akan diambil 3 orang, sehingga R-nya atau total orang yang diinginkan itu berarti hanya 3 orang. Kayak gitu. Oke, langsung aja sekarang kita jawab ya di sini. Jawabnya. Nah, jawab kayak gini ya. Berarti kita tulis permutasi dari NR, N-nya adalah 7, R-nya adalah 3, kayak gini. Nah, sebelumnya kalau teman-teman penasaran apa itu faktorial, jadi faktorial itu misalkan 5 faktorial ya contohnya. Itu akan sama dengan 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi perkalian mundur gitu ya dari angka yang ada di sini di depan faktorialnya itu sampai dengan 1. Sehingga kalau misalkan nih ada 100 faktorial, berarti 100 dikali 98 dikali 99 dan seterusnya sampai dikalikan dengan 1 kayak gitu ya. Oke, kita udah tahu ya apa maksud faktorial, kemudian apa maksud dari permutasi. Sekarang kita langsung aja jawab nih, kita lanjutin. N-nya itu adalah 7, berarti 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurangi 3 ya. R-nya adalah 3 faktorial. Oke, kita tulis di sini sama dengan 7 faktorial, 7 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 4. Berarti 4 faktorial. Oke, sekarang kita selesaikan lagi. 7 faktorial itu berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Kita tulis sini sebagai 4 faktorial, berhenti di sini. Karena agar bisa kita coret nih dengan bagian bawah, 4 faktorial yang bawah. 4 faktorial dibagi 4 faktorial adalah 1, maka bisa kita coret. Jadi P73 itu sisanya adalah ini, 7 dikali 6 dikalikan dengan 5. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita selesaikan aja. 7 dikali 6 adalah 42. Kemudian 42 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 210. Nah, jadi ada 210 cara gitu ya untuk memilih pengurus organisasi dengan tidak ada jabatan rangkap kayak gitu ya. Makasih banyak udah menonton, semoga videonya bisa membantu.